dan adik-adik semua yang berbahagia. Selamat siang adik-adik. Ya. Kurang semangat nih. Mana semangatnya? Selamat siang adik-adik semua. Ya. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Yang semangat cuma Siva aja. Yang lainnya masih semangat? Kita lewat. Itu tanda semangat. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan sosialisasi anti bullying dan anti narkoba yang diselenggarakan oleh mahasiswa PLP dari PLP Unesa. Adik-adik semuanya tahu nggak kalian kenapa kok dikumpulkan di sini di ruang serbaguna? Mau ada acara apa nih? Barusan disebut loh, mau ada acara apa ya? Anti bullying dan anti apa? Narkoba, bukan narkoboy. Itu istilah. Tapi sebelum kita masuk ke inti acaranya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kepada seluruh hadirin kita berdiri sejenak untuk mendengarkan dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada anak muda yang terjerat narkoba atau pelajar yang masih SMA atau SMK gitu masuk penjara gara-gara narkoba, pernah nggak? Sering kali ya. Kita akan tampilkan nih salah satu berita tentang narkoba yang terlibat, yaitu seorang pelajar yang mengonsumsi narkoba, dan narkoba itu sangat berbahaya dan juga sangat merugikan untuk kita semua. Kita dengarkan bersama ya. Lagi-lagi viral seorang pelajar pesta narkoba. Dan beberapa cuplikan bebas narkoba, apakah harapan itu akan tinggi? Karena nyatanya barang terlarang bernama narkoba yang masih terus menyusup ke berbagai kalangan, tak terkecuali kaum muda. Video yang viral ini menjadi bukti penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang alias narkoba oleh para remaja. Ada pelajar yang mengonsumsi narkoba secara sengaja. Ya, inilah aksi sekelompok siswi sekolah menengah kejuruan SMK yang diduga tengah menggelar pesta narkoba di sebuah rumah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam video ini terlihat para pelajar tersebut bergiliran menikmati rokok yang diduga merupakan narkoba jenis sintet atau tembakau sintetis. Ironisnya, tindakan tercela itu justru sengaja direkam hingga video pun viral di media sosial.
Video tersebut diduga direkam di sebuah rumah pada bulan Oktober 2023 lalu dan baru beredar pada 26 Januari tahun ini. Tim Satuan Narkoba Polresta Kendari langsung bergerak mengusut kasus ini. Kami mendapatkan informasi itu pada saat viralnya video tersebut, sehingga kami sedang menjadikan dan melakukan interogasi terhadap kelima pelaku anak tersebut sesuai dengan interogasi yang kami dapat dari pelaku anak tersebut bahwa memang betul yang mereka konsumsi itu untuk jenis sintet. Jadi tadi ada cuplikan dari berita tentang narkoba yang semakin marak di kalangan pelajar. Tadi yaitu pelajar SMK. Acara ini tuh hadir khusus buat kalian semua loh adik-adik. Kita khususkan. Tepuk tangan dulu dong. Nanti kita nggak cuma kasih materi aja, tapi juga kita akan diskusi bareng, berbagi cerita. Jadi harapannya setelah kalian keluar dari ruangan ini, kalian bisa jadi pahlawan. Tidak hanya untuk kalian sendiri, tapi juga bisa untuk mengingatkan teman-teman kalian. Sudah siap untuk menjadi agen perubahan? Mana suaranya? Sudah siap atau belum menjadi agen perubahan? Siap. Oke, nanti kita akan diberikan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita panggilkan dulu Kak Rizky. Siang adik-adik. Siang. Gak mau. Bagi adik-adik yang pernah kakak ajar, gak mungkin jawabnya kayak gitu. Oh iya, oke. Kalau kita ulangi, selamat siang adik-adik. Siang. Luar biasa. Benar, terima kasih. Nah, ikuti kata-kata cahaya tadi. Bapak Ibu juga boleh mengikutinya. Siang. Tetap semangat, luar biasa. Luar biasa, tetap semangat. Kembali. Oke. Luar biasa. Tetap semangat. Selamat siang adik-adik, Bapak Ibu. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Kurang semangat. Selamat siang adik-adik, Bapak Ibu. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Nah, kita siang hari ini perlu belajar hal-hal yang sangat penting. Agar apa? Agar kita semangat untuk menghindari hal-hal yang penting ini. Karena hal penting ini adalah hal yang negatif yang harus kita hindari. Adalah apa? Yang pertama adalah narkoba atau nafsa. Ada yang tahu nafsa itu singkatan dari apa? Nafsa itu ya, nafsa itu yang kita roket itu enggak? No. Nafsa. Terus nafsa itu apa? Bukan dong. Iya, kita ingat sama-sama ya. Nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Coba ada 3 poin. Kita ingat sama-sama. Pertama, narkotika. Kedua, psikotropika. Ketiga, zat adiktif. Oke, jadi itu adalah singkatan dari nafsa. Kita akan sama-sama bahas 3 poin ini satu persatu. Yang pertama adalah narkotika. Narkoboy ya. Narkotika ini biasanya terbuat dari bahan alami. Nah, ini perlu adik-adik ketahui juga ya. Nafsa ini sebenarnya tujuannya adalah baik adanya. Karena apa? Ini dipakai oleh kedokteran sebagai penahan rasa nyeri dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah karena salah penggunaan, inilah yang menjadi bahaya. Dan untuk nafsa ini juga ada tingkatannya. Ada yang tidak boleh dipakai sama sekali, boleh dipakai sesuai dengan arahan dokter, dan
Ya tidak boleh sama sekali tadi. Oke, yang pertama adalah narkotika. Narkotika ini terbuat dari bahan-bahan alami. Misalnya dari tumbuhan. Ini ya salah satunya contohnya adalah heroin, ganja, sabu-sabu, kokain, opium. Nah itu adalah tingkatan golongan pertama. Yang kami sebutkan barusan adalah yang sama sekali tidak boleh dipakai. Bahkan dokter rumah sakit pun tidak boleh memakainya. Maka dari itu ini disebut tidak dilarang. Narkotika dilarang untuk dipakai. Bahkan secara kedokteran pun tidak boleh untuk memakai ini. Karena itu tingkatan yang pertama, golongan pertama yang benar-benar sangat tinggi membuat ketergantungannya. Tapi untuk tingkatan yang kedua ada morfin. Nah ini juga salah satu dari narkotika. Tapi boleh loh dipakai. Boleh dipakai asalkan sesuai dengan takaran, oke, good, takaran resep dokter dan sesuai dengan arahan medis. Jadi tidak boleh sembarangan orang membeli dan menyalahgunakannya memakainya. Juga ada golongan ketiga, kodein. Oke, berikutnya kodein. Oke, berikutnya adalah psikotropika. Kalau narkotika tadi kita ingat ya, narkotika sama dengan kalau Pak Atung bilang matematika, narkotika sama dengan tumbuh-tumbuhan, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau psikotropika ini adalah obat-obatan, bahan-bahan kimia yang sudah dibentuk menjadi obat-obatan. Ini pun juga ada golongannya, adik-adik. Golongan pertama yang tadi, golongan pertama artinya tidak boleh sama sekali dipakai. Karena membuat ketergantungan sangat tinggi. Jadi nanti kalau dia sudah memakai akan mau memakai terus-menerus sampai membuatnya ketergantungan dan juga buruk bagi kesehatannya. Untuk golongan pertama psikotropika adalah pil ekstasi, LSD. Itu golongan dua. Ada amfetamin. Ini mulai boleh dipakai asalkan dengan resep dan arahan dokter kesehatan. Juga golongan ketiga dan empat, fenobarbital dan diazepam. Oke. Tadi naksa ada apa aja? Adik-adik tiga. Narkotika, psikotropika, dan yang adiktif. Oke, yang terakhir adalah yang adiktif. Nah, yang adiktif ini sering ada di tengah-tengah kita masyarakat. Karena salah satunya adalah minuman keras juga rokok. Jadi contoh dari narkoba yang adiktif sendiri ada, yang adiktif itu yang salah satu contohnya terdiri dari tembakau. Kalau adik-adik tahu, rokok, rokok itu isinya dari tanaman tembakau. Itu mengandung morfin. Itulah salah satu yang adiktif yang ada di dalam rokok. Oke, berikutnya kita perlu tahu kenapa orang-orang bisa sampai menyalahgunakan naksa ini tadi. Kan tadi kamu bilang bahwa naksa ada golongan-golongannya. Yang tidak boleh dipakai sama sekali, yang boleh dipakai dengan anjuran dokter. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang sembarangan memakai? Nah ini faktor penggunaan narkoba. Orang bisa memakai narkoba karena faktor internal, faktor dari diri sendiri adalah stres. Jadi kalau orang-orang ini ya kebanyakan orang yang menyalahgunakan narkoba dari kasus-kasus yang sudah ada, mereka itu stres. Karena kerjaan, karena pelajaran pun, contoh tadi di berita tadi, siswa stres pelajarannya terlalu banyak, PR-nya terlalu banyak. Nah ini Bapak Ibu juga perlu memperhatikan tingkatan stres adik-adik siswa yang biasa supaya tidak ada stres dan mau coba-coba. Nah ini bahaya. Kalau sudah merasa ingin mencicipi, merasakan wah ini udah tanda-tanda bahayanya, harus di-rem, harus di-stop, jangan sampai mencoba. Oke, itu tadi dari faktor internal.
berikutnya dari faktor eksternal. Maksudnya faktor eksternal adalah apa? Dari teman-teman kita. Oke, di SLBA ini kan kita orangnya baik-baik semua. Iya. Betul? Setuju? Ya, kalian orangnya baik-baik semua. Gak ada yang mengajak untuk merokok, untuk minum, untuk memakai narkoba. Tapi di luar sana banyak loh hati-hati. Contohnya berita tadi, siswa-siswa masih sekolah seumuran kalian, tapi mereka memakai narkoba. Nah, nanti kalau kalian sudah, apalagi Wira ini mau kuliah, nah, nanti di tempat kuliah ada temannya yang aneh-aneh Wira dirasa, jangan sampai mau. Jadi inilah faktor eksternal. Ada teman yang mengajak kita harus katakan tidak pada narkoba. Nah, kalau kalian sudah terlanjur, ini bagi orang-orang yang sudah terlanjur memakai dan ternyata tertangkap, ada hukuman yang akan diterimanya. Untuk memakainya sendiri ada di pasal 127. Ayat bukan, ini bukan narkoba. Jadi ini undang-undang pasal 127 itu mengenai pemakai narkoba. Mereka akan mendapat rehabilitasi. Jadi mereka akan dibina bagaimana mereka bisa lepas, tidak ketergantungan lagi dengan narkoba yang sudah pernah dipakai. Untuk pengedarnya, pengedar adalah orang yang mengirim, orang yang mengirim narkoba untuk dipakai konsumen tadi. Untuk pengedarnya sendiri akan mendapat hukuman penjara. Ada di pasal 111 sampai 114. Jadi adik-adik, Bunyinya gimana? bunyinya gitu. Nanti bisa dicek masing-masing. Kita HP. Oke, jadi daripada kalian terlanjur memakai, kalian direhabilitasi atau kalian sebagai pengedar, lebih baik katakan tidak pada narkoba. Mengatakan bodrek aja. Dampaknya sendiri bagi orang-orang yang sudah memakai narkoba, bagi tubuh fisiknya akan mengalami penurunan. Yang awalnya semangat prima akan semakin menurun lambat laun. Juga terlebih hati, jantung, paru-parunya, organ dalamnya yang paling akan dirusak oleh zat-zat ini. Oke, untuk mentalnya sendiri akan merasa cemas, depresi, juga pikiran akan cepat kacau, tidak jernih. Untuk sosialnya sendiri, ya pasti akan dikucilkan oleh masyarakat. Kalau tadi sudah masuk penjara, pandangan orang akan berubah terhadap orang-orang yang sudah memakai narkoba ini tadi. Oke, untuk narkoba kakak cukupkan. Ini ada satu kata-kata Mutiara. baik mengenai ya kita baca sama-sama ya. Kita baca dulu, nanti kita ulangi sama-sama. Tidak ada orang yang benar-benar menjadi bodoh sampai dia berhenti bertanya. Oke, kita ulangi sama-sama ya. Tidak ada orang yang benar-benar menjadi bodoh sampai dia berhenti bertanya. Maksud dari kata-kata ini, jadi apa yang barusan adik-adik terima, informasi yang adik terima, kalau masih bingung, masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Tapi kita simak dulu sampai nanti kegiatan selesai. Kita akan bahas. Luar biasa sekali tadi narasumber hebat kita. Tepuk tangan untuk Mas Rizky Bertiga. Tadi kita nggak cuma dengerin aja, tapi juga sambil minum es buah ya. Es buahnya enak. Dan yang mendengarkan, kita ada penampilan drama dari kakak-kakak PLP. Untuk selanjutnya masuk ke materi yang berikutnya. Jadi sebelum masuk ke materi berikutnya, kita tampilkan dulu penampilan drama dari kakak-kakak PLP. Ayo kita datangkan, ini ada adegan. Ada adegan.
Cek. Siang itu sepulang sekolah ada beberapa siswa mau belajar kelompok. Ini kita cari tempat bekerja kelompok. Di sini aja, di sini aja. Dua orang itu menunggu beberapa temannya yang datang terlambat tidak menepati janji untuk kerja kelompok. Mereka datang terlambat, tapi mereka masih sibuk bermain game, juga memainkan sosial media masing-masing. Kita bagi dulu ya. Oke, kerjaan nomor 1, nomor 2. Biar mereka berempat. Dari tadi sistemen. Tapi nggak boleh pakai AI. Iya, nggak boleh pakai AI. Susah kalau pakai AI. Susah. Apa sih pakai AI? Ya udah terserah kalian lah, pokoknya selesai ya. Sebelum jam 4 loh. Karena nanti harus pulang sebelum jam 4. Aku nggak bisa lama-lama. Lu boleh ya? Jangan dengerin. Rito. Iya katanya Pak. Ih, jangan lo, gara-gara kalian. Ya kan kerja kelompok baru kerja tugas sih, kamu gimana sih? Ya udah sih kalian aja yang kerjakan. Tapi kita kan kita satu kelompok. Jadi urusan kalian terus kelompok sama kalian. Ya, iya. Jadi nanti kita bilang dia gitu, apaan tuh biar mereka dapat hukuman gitu. Hei, kamu kuat. Ayo kalian duluan cari soalnya aku nggak bisa pulang lama-lama. Kenapa? Mau bantuin jualan. Jualan apa? Ya, makanya gitu bilang sih, dapat sedikit, enak, tawaran, kalian nggak dikasih, kalian nggak beli, kan kalian habis tapi iya. Macam enak. Jangan bicara, jangan berisik. Oke. Kenapa ini, anak-anak? Itu loh Pak, dia ulang-ulang rugi, beli Kalau kemudian sih, ini SLBA, SLB terbaik di Surabaya. Ayo duduk semua. Lama-lama, jelaskan kenapa bule itu tidak boleh. Kita SLB paling baik, siswanya pun juga harus baik-baik. Ini sampean, Mbak. Anak-anak, jadi mengenai bully,
bully tidak melulu soal kekerasan fisik. Tidak melulu kalian harus berantem, memukul orang yang lebih lemah dari kalian. Tapi seperti kalian tadi pun, itu juga adalah pembulian. Meskipun kalian tidak memukul, tapi dari kata-kata kalian, kalian merendahkan orang yang kalian anggap lebih rendah dari kalian. Ini tidak boleh. Ingat, tidak boleh. Jadi, mengenai kekerasan, mengenai pembulian itu tidak boleh ada dimanapun itu. Apalagi kalian yang masih sekolah ini, sesama siswa, kalian harusnya tadi mau mengajak kerja kelompok, kalian juga sudah janjian. Sudah datang terlambat, saat datang pun sibuk main game, masih sibuk tiktokan. Siapa yang salah di situ? Kalian yang salah. Karena kalian menyalahkan, kalian mengolok-olok teman kalian. Ini adalah pembulian. Tidak boleh ada pembulian seperti ini lagi di SLBA ini. Oke. Kalian sudah berbuat salah. Kalau seorang sudah berbuat salah, apa yang harus dilakukan? Membuat kesalahan lagi. Mengulangi kesalahannya lagi. Ah, Ini betul, harus betul. dihukum. Ini bibit-bibit kejam. Bibit-bibit orang bahaya ini. Masih sekolah sudah seperti ini. Gimana coba masa depannya? Yang penting tidak boleh anak-anak. Kalian sesama siswa tadi Bapak bilang harus saling memperhatikan. Kalau yang lain mau mengajak kerja kelompok sendiri, kerja kelompok bersama, kalian lakukan. Malahan tadi sudah tidak mau melakukannya, malahan bahkan membuli orang tua dari teman kalian. Coba bayangkan gimana kalau orang tua kalian masing-masing diolok-olok. Hidup Usah ini. Kamu kan orang tuamu kan kaya. Kalau sampai orang bilang orang tuamu itu korupsi dan lain sebagainya, gimana coba perasaanmu? Padahal kamu tahu sendiri orang tuamu itu kerja baik-baik. Semua yang dia peroleh sekarang kan hasil kerja kerasnya. Tapi gimana coba kalau sampai ada temanmu yang bilang kalau ternyata orang tuamu korupsi? Gimana perasaannya? Pasti tidak enak. Inilah pembulian, sedih. Jadi pembulian, kita ingat kembali, bukan melulu soal kekerasan fisik. Bahkan perkataan verbal pun juga bisa menjadi pembulian di tengah-tengah kita. Jadi kita harus memperhatikan tingkah laku kita, juga harus memperhatikan perkataan kita. Oke, sekarang kita sudah paham semua. Tadi, kalau sudah berbuat salah harus minta maaf. Coba minta maaf dan mungkin juga mewah. Minta uang, minta uang tidak dimaafkan. Betul. Karena uang memang konsulernya itu uang. Maksudnya begini. Kelas kedua. Iya. Maaf ya, tapi kan
Yuk kita nyanyi rukun sama teman. Sama teman, banyak kawan, kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Ayo ada nyanyi. Nyanyi. Ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan, saling menghormati, saling menyakiti. Ayo nyanyi. Ayo tuh. Malah ditutup. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin bersahabat dan rukun sama teman. Banyak kawan, semua banyak kawan, kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Di bergandeng tangan, rukun sama teman, rukun sama teman. Nyanyi. Kita tadi sudah mendengarkan penyampaian materi dari Kak Rizky, kemudian melihat mendengarkan pertunjukan drama dari kakak-kakak mahasiswa PLP. Sekarang giliran kalian nih. Saatnya kita sesi tanya jawab terkait dengan apa yang sudah disampaikan Kak Rizky tadi. Siapa yang ingin bertanya? Kalau mau bertanya dan berani bertanya nanti dapat snack dari kakak-kakak. Nanti kalau bertanya sebutkan nama dan juga kelas kalian ya. Ayo siapa yang pengen bertanya angkat tangannya yang tinggi. Oke, Siva dan juga kelasnya. Dan pertanyaan. Oke, selamat pagi Kak Rizky. Nama saya Raditya, biasa dipanggil Siva. Saya kelas 11. Ya, hari ini saya mau bertanya, kalau misalkan sudah terlanjur ya pakai narkoba, tapi masih belum tertangkap, itu gimana itu? Apakah harus, kan itu kan kontak kan bukan gitu, maksudku apakah harus datang ke psikolog atau gimana ya? Terima kasih. Terima kasih Siva. Kak Rizky langsung dijawab atau disimpan dulu? Oke, langsung dijawab. Oke, terima kasih Siva, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya tadi, gimana kalau sudah terlanjur pakai narkoba tapi belum ketangkap? Nah, belum ketangkap kan berarti tidak direhabilitasi, apalagi tidak masuk penjara. Bukan berarti kalian harus coba lah ya. Kalian harus coba terus sembunyi biar gak ketangkap. No, katakan tidak kepada narkoba. Jadi untuk pertanyaan Siva tadi, oke, sudah memakai narkoba, terlanjur, kita katakan terlanjur memakai narkoba dan ternyata belum ketangkap. Betul, Bu Irma. Jadi harus sadar, harus bertobat. Oke lah, kalau bertobat langsung bisa, baik. Tapi kalau sudah mulai terlanjur, mulai terkecanduan, ini kan akan lebih susah untuk mengalami pertobatan tadi. Nah, di sini Siva tadi menjawab sendiri, bisa pergi ke psikolog. Kalau memang lebih berat lagi, pergi ke psikiater. Psikiater itu selain memberikan psikologi pada jiwa, juga memberikan obat-obatan untuk lebih menenangkan, lebih ya memperbaiki keadaan jiwa pasien tadi. Jadi Siva bertanya, Siva itu juga menjawab sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Lagi merasa terpicu ingin melakukan aktivitas hal-hal negatif yang sudah ditemukan lagi. Oke. Oh, sudah pertanyaan saya.
Sabun Pak. Semua dereng. Terima kasih Stefan. Siapa tadi Stephen? Sorry. Stephen atas pertanyaannya. Jadi kakak ulangi dulu ya. Kurang lebih pertanyaannya bagaimana sehingga seseorang sudah mulai ada perasaan untuk mau melakukan tindakan-tindakan negatif yang dibicarakan tadi, betul? Yes, bisa. Oke. Yang pasti harus bertobat lagi. Itu artinya apa? Adik-adik, itu artinya kalian sudah mulai berpikir yang aneh-aneh. Betul? Kenapa mau melakukannya? Berarti kan sebelumnya di pikiran sudah ada tindakan dulu. Sorry, bukan tindakan. Di pikiran sudah mulai memikirkan hal-hal yang aneh-aneh terlebih dahulu. Kalau mau melakukan pasti dipikirkan terlebih dahulu. Nah itu. Kalau mau melakukan hal negatif pasti di pikirannya sudah ada hal negatif itu tadi. Perlu bertobat dulu. Untuk tindakan secara langsungnya, pergilah ke teman-teman yang baik-baik juga. Ada perkataan baik bilang begini. Pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ingat ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mungkin dulu orang yang Ilvan katakan tadi baik-baik, orang yang baik, tapi karena lingkungan, karena teman-teman yang buruk-buruk, bisa jadi orang yang Ilvan sebut tadi yang namanya baik bisa juga menjadi berpikiran yang buruk. Karena apa? Teman-teman lingkungannya buruk semua, dimana tidak tertarik dengan teman-teman yang lain. Jadi perbaiki juga pertemananmu, juga perlu berteman dengan yang baik-baik. Dari situ akan lebih mencegah kita untuk tidak melakukan hal buruk tadi, bahkan memikirkannya pun tidak. Oke? Dari situ ada pertanyaan lagi. Saya dari kelas 10, Zulfi. Saya mau nanya, kalau sudah terpapar zat adiktif yang tadi, apa dampak yang setelah itu akan terjadi? Karena ada lagi, kalau misalnya kita potret seseorang atau kekurangan seseorang dan kita mempostingnya di media sosial, apakah itu termasuk pembulian verbal? Sudah sekian saja dari saya. Terima kasih Yulfi atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk apa dampak dari kita setelah memakai nafsa tadi ada di penjelasan. Cuma tadi kita kurang dalam ya karena terbatas waktu. Untuk beberapa dampaknya ada dibagi lagi. Ada pertama fisiknya, penurunan kesehatan tubuh secara umum. Terus kerusakan organ vital tadi kakak bilang. Bahkan ini kalau kalian tahu ya, atau kalian jelaskan saja, mungkin kalian belum tahu. Di rokok itu, bungkus rokok itu ada gambar organ-organ dalam yang rusak. Oke lah, kalian siswa-siswa tunanetra kalian tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi di luar sana ada orang yang awas. Sudah jelas-jelas mereka lihat di bungkus rokok ada organ dalam yang rusak. Kalau merokok, organnya akan rusak. Tapi masih banyak yang melakukannya. Nah inilah sebenarnya cara ya untuk mencegah orang memakai rokok tadi. Tapi di luar sana masih banyak orang-orang tetap melakukannya. Nah inilah bukti bahwa salah satu dampak kita kita memakai nafsa tadi adalah organ dalamnya rusak. Terus bahkan ada HIV atau AIDS. Kenapa kok tiba-tiba HIV? Iya. Kalau adik-adik tahu, salah satu dari nafsa ini ada yang memakai suntikan cara memakainya. Jadi ada yang menghirup seperti rokok, ada juga yang melalui suntikan. Jadi disuntikan ke tangan. Coba kalian sentuh tangan kalian di bagian siku bagian dalam. Nah, siku bagian dalamnya. Nah, kurang lebih di bagian situ mereka akan suntikan jarum yang mengandung yang aktif yang nafsa tadi. Nah, kalau suntikannya dipakai untuk banyak orang, siapa tahu ada yang menderita HIV akan menyebar HIV itu. Nah inilah
Ya, sorry menular. Inilah salah satu dampak fisik dari memakai nafsa tadi. Berikutnya untuk psikologi ini yang ditanyakan sifat tadi kurang lebihnya akan mengalami kecemasan, depresi, paranoia. Inilah mengapa mereka perlu perlu dilakukan rehabilitasi. Perlu ada tindakan dari psikolog, bahkan psikiater kalau memang sudah sangat dalam dia memakai nafsa tadi. Berikutnya untuk sosial, yang pasti kalau orang memakai narkoba, stigma orang, pandangan orang akan buruk terhadap orang itu. Karena apalagi pengedar tadi kan masuk penjara. Orang yang sudah masuk penjara, entah itu perbuatannya apa, pasti orang langsung berpikiran negatif terhadap orang itu. Nah, inilah dampak-dampak dari pemakaian nafsa tadi. Oke, pertanyaan kedua tadi gimana, Julbi? Kalau kita memportret seseorang dengan kekurangannya, misalnya dia punya apa gitu ya di wajahnya, terus kita potret, terus kita posting di media sosial, apakah itu termasuk pembulian verbal? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, itu termasuk dari pembulian, tapi bukan pembulian verbal. Kalian tahu arti kata verbal? Yo, belajar bahasa Indonesia kan? Coba tanya Pak Kudus. Verbal itu lisan. Nah, jadi verbal itu adalah perkataan dari mulut. Tadi kan kakak bilang di bagian poin pembulian tadi, pembulian bukan melulu soal perbuatan fisik, memukul, menindas secara langsung dengan fisik. Melalui verbal, perkataan pun tadi kakak contohkan di dalam drama, membuli, tahu busuk dan lain sebagainya. Membuli anaknya iya, membuli orang tuanya iya. Tapi yang Yulfi tanyakan mengenai postingan, kalau memang tujuannya memposting untuk merendahkan orang itu, ya itu termasuk dari pembulian. Tapi bukan berarti pembulian verbal, tapi itu tetap ranah pembulian, tidak boleh diragukan. Oke, terima kasih Kak Rizky. Cowok-cowok sudah tanya, sudah dijawab juga sama Kak Rizky. Coba dari yang cewek-cewek ada yang mau tanya? Nesya atau Lisa pengen tanya? Nesya pengen tanya? Enggak. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi saya nggak tidak bertanya, tapi mungkin kesempatan ini saya saya manfaatkan untuk menambahkan. Ya. Izin ya anak, Oke. Saya adalah salah satu korban pembulian. Menurut saya sendiri, ya. Karena pembulian itu kan yang merasakan adalah si korban. Dan pembulian itu memang akan butuh waktu lama untuk menyembuhkan dan butuh effort yang cukup berat dan usaha yang sangat. Nah, pembulian saya itu dulu itu dimulai dari kecil ya istilahnya sampai usia sekolah mungkin SMA ya, lebih ke fisik. Jadi ada sesuatu yang ingin saya ubah seperti itu. Walaupun ya nantinya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Seandainya tidak bisa merubah apa yang kita dapat usahakan, maka kita harus merubah yang lainnya. Semisal kita diolok-olok secara fisik, mungkin ada ya waktu zaman kecil ya gitu. Terus tapi kita nggak bisa merubah fisik kita, maka apa yang harus kita ubah? Yaitu mungkin kita masih bisa mencari kelebihan kita. Kita bisa bergaul dengan teman kita banyak, itu bisa akan memberikan obat yang efektif untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, ini hanya menambahkan mungkin kalau ada anak-anakku atau adik-adik mungkin istilahnya masih punya rasa ya, dan akibat pembulian itu akan ada terus dan akan teringat walaupun sampai ya semacam Bunda sini sudah sampai tua itu masih ingat gitu loh. Jadi hal itu sangat mengena di hati.
Jadi ini pesan-pesan untuk semuanya juga. Istilahnya kalau misal guyon itu boleh ya, istilahnya kan berteman ya, tapi sekiranya kita bisa memilih apa yang dapat kita sampaikan itu tidak mengena atau menyakiti orang lain, itu yang penting. Kemudian berikutnya adalah tentang narkoba dan apa lagi, narkoba ya semuanya ya. Kebetulan karena saya punya link yang maksudnya circle ya yang juga banyak, saya mau menceritakan dari banyak teman saya. Ada teman saya yang istilahnya itu ada di golongan seperti yang Kak Rizky tadi ceritakan. Mungkin kita harus pandai mencari lingkungan yang baik. Sebenarnya bukan menolak kata-kata itu, tapi yang terpenting adalah pada diri kita sendiri, punya filter. Ya, walaupun lingkungan kita ternyata lingkungan yang maaf ya mungkin buruk bagi orang lain, tapi kalau kita bisa filter, kita dapat manfaat di situ, itu akan banyak ilmu yang dapat kita dapatkan. Jadi saya punya teman itu di lingkungan, mohon maaf, adalah mereka adalah teman-teman dari HIV/AIDS. Itu. Nah, yang saya dapatkan adalah ilmu dari mereka. Awalnya mereka mungkin takut memperkenalkan diri mereka kepada saya ya misalnya. Tapi dari situ saya dapat ilmu banyak bahwa mereka untuk merehabilitasi dirinya akan butuh usaha yang besar. Nah, anak-anakku ataupun adik-adik kan nggak perlu ya istilahnya untuk menjadi mereka. Cukup ilmu yang mereka berikan pada kita, pengalaman mereka kita dapatkan. Jadi bagaimana mereka dapat survive dari dalam keluarga, kalau mereka sudah tanpa mungkin mereka sadar akhirnya menjadi korban penularan HIV/AIDS. Akhirnya bagaimana mereka harus bertahan di keluarga, kemudian mereka bagaimana susahnya mencari pasangan, yang mana harus ada keterserangan bahwa mereka adalah penderita HIV/AIDS, itu sangat susah sekali. Jadi daripada kalian istilahnya ya mendekati hal-hal yang beresiko tinggi, maka lebih baik cegah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Resu telah berbagi pengalaman dan juga pesan kepada kita semuanya untuk terus bijak dalam bergaul dan berinteraksi di lingkungan sosial. Untuk selanjutnya yaitu pembagian snack bagi yang mengajukan pertanyaan dan juga Bapak Guru yang memberikan tambahan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Kita ambil foto dulu. Besar itu berada di tangan kalian sendiri. Kalian yang punya pilihan untuk menjadi teman yang baik dan pilihan untuk menjadi hal-hal negatif. Dan jangan khawatir bagi yang tidak bertanya atau tidak menjawab, tetap dapat bonus. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya untuk menutup kegiatan hari ini. Kita menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernyanyi dulu. Saling menghormati, jangan saling menyakiti.
pendek. Bertengkar, tak ada guna bertengkaran. Sahabatan rukun sama teman. Hebat jangan. Banyak kawan kita kenal, banyak sahabat kita kenal. Mari bergandeng tangan, rukun sahabat teman. Banyak kawan kita kenal, banyak sahabat kita hebat. Mari bergandeng